Semangat pagi Sobat Rupiah. Dari Cafe Musi Bank Indonesia, perkenalkan saya Ivan Devara. Sobat Rupiah, pasti di sini sudah sangat paham kan kalau peluang usaha berbasis syariah itu semakin dikenal. Nah, Bank Indonesia memang meng-highlight ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru saat ini. Untuk itu, banyak sekali peluang yang bisa kita tangkap nih Sobat Rupiah dari sumber pertumbuhan ekonomi yang baru ini, dari peluang usaha berbasis syariah. Untuk itu, kami akan mengundang Bapak Irfan Faruliah selaku analis eksekutif dari Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia untuk naik ke atas panggung dan berbincang-bincang dengan kita. Tepuk tangan untuk Bapak Irfan. Terima kasih. Silakan Bapak. Mas Ivan. Selamat pagi. Oke, baik Bapak Irfan. Mungkin saya akan mulai dari pertanyaan yang paling basic dulu Bapak Irfan. Pertanyaannya adalah, sebenarnya mengapa sih Bank Indonesia perlu mendorong ekonomi dan keuangan syariah di tanah air? Ya, ini terima kasih nih Mas Ivan ya, manggilnya hampir sama namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rupiah ya. Sobat Rupiah Pak. Ya, Sobat Rupiah. Tadi Mas Ivan sudah nanya di awal nih, langsung masuk. Kenapa Bank Indonesia mendorong ekonomi syariah? Nah, mungkin saya akan menjawabnya dari bagaimana dunia merespon ekonomi syariah saat ini. Jadi bukan hanya Bank Indonesia. Jadi kalau kita lihat di dunia saat ini, negara yang mayoritas mungkin bukan Muslim seperti Tiongkok, Jepang, Korea, gitu kan, Brazil, Australia, melihat ekonomi syariah ini sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Bayangkan, Tiongkok itu adalah eksportir utama ke Timur Tengah untuk pakaian Muslim. Jadi kalau yang biasa umroh, haji, beli tasbihnya, beli kopiahnya, itu pasti made in Tiongkok. Siapa yang punya pesta, ya, siapa yang menangkap peluang itu. Lihat, Brazil itu adalah penyuplai unggas terbesar ke Timur Tengah. Australia, penyuplai daging sapi halal ke Timur Tengah. Jepang, sebagai negara yang punya misi integritas Muslim dunia. Artinya kehidupan di Jepang mungkin lebih syariah dibandingkan kebanyakan negara. Thailand menjadi pusat dapur halal dunia. Bayangkan. Korea menjadi destinasi halal dunia. Indonesia mau jadi apa? Kita 2025 ingin menjadi pusat industri halal dunia. Tapi harus ada syaratnya. Nanti akan kita sampaikan. Nah, mengapa BI melihat ini penting ekonomi syariah? Ekonomi syariah selain sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, selain pariwisata ya yang kita ketahui, dia adalah akan menjadi bagian dari strategi ekonomi nasional kita. Dan beruntungnya pemerintah saat ini di dalam visi politiknya sudah memasukkan ekonomi syariah di dalam Asta Cita nomor 3. Bank Indonesia di dalam pengembangan ekonomi syariah ini menjadikan ekonomi syariah sebagai kebijakan pendukung. Kan kita punya 3 kebijakan utama. Kebijakan pendukung salah satunya ekonomi syariah ini. Jadi ini adalah selain mandat undang-undang yang memandatkan kepada Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, makanya ekonomi syariah ini menjadi perlu kita dukung dan dukung oleh Bank Indonesia. Gitu. Baik Pak Irfan. Tadi mengagetkan sekali bahwa ternyata perkembangan ekonomi syariah itu juga banyak adanya di negara-negara yang mayoritas non-muslim ya Pak ya. Nah, Indonesia, kalau saya tidak salah Pak, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ya Pak ya, itu saat ini belum ada di level mereka tampaknya. Nah, apa Pak sebenarnya tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengembangkan ekonomi syariah? Oke Mas Ivan, jadi gini. Jadi tadi mungkin
kita bukan muslim terbesar lagi saat ini. Kita kalah sama Pakistan. Oh, baik. Pakistan itu 243 juta. Kita cuma 233 juta. That's it. Populasi muslim kita kalah. Tetapi perlu diingat ya, setiap tahun State of Global Economy Islam Report itu menyampaikan kita sekarang ranking 3 dunia untuk capaian ekonomi syariah. Bandingkan 2018, kita adalah ranking 10. Apa yang dihitung? Pertama, terkait dengan keuangan syariah, kemudian modest fashion, kemudian pariwisata ramah muslim, kemudian farmasi, kosmetik, media, rekreasi, itu dihitung. Kita ada 6 indikator dan kita adalah ranking 3 dunia saat ini. Di bawah Malaysia, di bawah Saudi Arabia. Nomor 3-nya ada Indonesia. Bandingkan 10 tahun yang lalu, kita baru ranking 10. Dan tentu ini kan selain kita bangga, tentu ke depan kita harus menjadikan kita lebih kuat lagi. Dan tentu tantangan yang tadi ditanyakan oleh Mas Ivan, pertama kita masih punya tantangan. Mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, beliau mengatakan untuk kita menjadi negara pusat industri halal dunia, literasi kita harus 50%. Artinya apa? Saat ini 28% baru. Artinya, kalau ada 10 muslim, penduduk muslim berusia 17 sampai 56 tahun, maka hanya 3 orang yang tahu tentang ekonomi syariah. Tapi saya yakin di ruangan ini enggak ya. Tahu Jadi semua, itu Pak, di ruangan PR ini. kita untuk menjadi pusat industri halal dunia paling tidak 50%. Dan itu apa yang diukur? Pertama, literasi ekonomi syariahnya. Kemudian terkait dengan konsep keuangan syariah, konsep masa depan, dan bahkan ini yang penting nih, numerik syariah. Kalau ditanya berapa zakat malnya, zakat temuannya, nah itu mungkin masih banyak yang dari kita. Jadi kita ingin meningkatkan, pertama yang tadi disampaikan tantangan kita adalah meningkatkan produksi, karena kita masih terbatas ya, tantangan kita halal, bahan baku halal. Jadi di dunia ini belum ada standarisasi untuk halal. Jadi kalau kita mengatakan produk kita halal di Indonesia belum tentu diterima di global. Itu tantangan kita. Makanya BPJPH itu mengeluarkan sertifikasi halal. Kemudian juga keuangan syariah tantangan kita. Masih banyak masyarakat kita yang belum memanfaatkan keuangan syariah. Baik itu keuangan komersil perbankan maupun keuangan sosial. Keuangan sosial itu seperti zakat, wakaf, infak, sedekah. Itu adalah keuangan sosial. Kalau keuangan komersil, perbankan, asuransi. Basis investornya masih rendah. Dan ketiga ada tantangan kita, tadi yang saya sampaikan, literasi kita masih rendah. Dan kita harus merubah gaya hidup halal kita. Halal lifestyle. Kalau kita ingin meningkatkan literasi kita. Itu tantangan kita. Jadi ada 3 tantangan. Ya. Di produksinya, kemudian di keuangan syariahnya, kemudian di literasinya. Baik. Tadi Pak Ivan sudah menyampaikan bahwa sebenarnya pertumbuhan kita itu sudah cukup baik ya Pak ya. Oke. Tapi masih ada yang perlu ditingkatkan lagi dari 3 tantangan tadi. Nah itu yang menjadi PR kita bersama ya Pak ya, untuk bisa mengatasi tantangan tersebut. Nah saya lanjut nih Pak Irfan. Kita sudah tahu tantangannya dan sekarang adalah bagaimana solusinya. Nah apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah ini Pak? Ya, nah ini kan karena udah tahu tantangannya, potensinya kita sudah tahu, luar biasa potensi kita dunia. Jadi kebijakan ekonomi syariah nasional ini dia masuk dan mendukung rencana pembangunan jangka panjang 2025 sampai 2045 mencapai Indonesia Emas. Kemudian dia juga masuk di rencana pembangunan jangka menengah 2025-2029. That's it. Di BI dia adalah bagian dari kebijakan pendukung. Pertama, kita akan mendukung penguatan ekosistem halal. Ini penting karena kalau ekosistem halal itu kita bentuk, maka kita akan menjadi meningkatkan kontribusi kita sebagai eksportir halal dunia.
ingat ya, negara organisasi Islam OKI itu melakukan impor. Kita hanya 3% Indonesia berkontribusi dari total ekspor negara Islam dunia. Bayangkan, negara muslim terbesar tetapi kontribusi kita masih kecil. Kenapa? Tadi saya sampaikan, karena standarisasi halal dunia itu belum ada di kita. Kita mau ngekspornya harus kita ini dulu, penuhi dulu standarisasi dunia. Gimana ekosistemnya kita bentuk? Kita kuatkan bahan bakunya. Makanya di Bank Indonesia kita ada program digitalisasi pertanian infratani. Kita bekerja sama dengan pesantren. Kemudian juga kita melakukan UMKM. Kita punya IKRA, ya, kita kan IKRA gitu. Nah, terkait dengan ekosistem halal ini ada 3 sektor unggulan kita yang akan kita kembangkan. Pertama itu adalah halal food. Kemudian kedua adalah modest fashion. Nah, makanya mungkin teman-teman yang kemarin ikut ISEP itu ada kan Into MF modest fashion, bagaimana kita menggunakan wastra yang artinya memenuhi syariah. Kemudian ketiga adalah pariwisata ramah muslim. Mas Ivan, setiap tahun penduduk Indonesia itu mengeluarkan devisa outflow untuk haji dan umroh. Berapa banyak? Nah, setupnya apa? Setupnya wisatawan mancanegara harus datang ke Indonesia juga dong. Kita harus ciptakan pariwisata yang ramah muslim. Kita sediakan fasilitas apa yang membuat mereka nyaman datang ke Indonesia. Tempat ibadah, kemudian untuk mendapatkan makanan halal seperti itu kan. Jadi yang ketiga adalah bagaimana kita mengembangkan ekstra itu, yaitu ketiga adalah kita mengembangkan mendorong gaya hidup halal. Sehingga ya masyarakat menjadi ini terbiasa dengan menggunakan keuangan perbankan syariah, nabung di perbankan syariah, asuransi syariah. Kemudian kita juga keuangan sosial syariah. Nah, wakaf itu kan penting. Dia adalah salah satu artinya modal ya. Artinya orang berwakaf gitu kan. Nah, bagaimana wakaf ini menjadi mudah bagi masyarakat? Bukan dulu, sampai sekarang pun, mungkin kalau kita ingat, orang berwakaf itu 3M. Kalau enggak musola, makam, madrasah. 3 itu kan. Nah, tetapi kita tambah lagi 1M-nya, money, uang. Uang itu bisa berwakaf untuk uang. Nah, pemerintah sekarang punya namanya produk inovasi keuangan blended finance, menggabungkan keuangan sosial dengan keuangan komersial, namanya cash wakaf link sukuk. Nah, jadi kita beli sukuk, hasilnya kita wakafkan. Pokoknya tetap balik ke kita. Kita bangunkan rumah sakit, kita bangunkan modal untuk usaha UKM mikro. Jadi seperti itu. Baik. Terima kasih Pak. Jadi memang inisiatif BI terkait dengan pengembangan ekonomi syariah ini sudah sangat banyak ya Pak ya. Sangat banyak sekali. Saya ada satu curiosity Pak, yaitu dari sisi pembiayaan. Saya yakin sektor ekonomi syariah di Indonesia itu masih terkendala dengan permodalan. Nah, apa inisiatif Bank Indonesia Pak dari sisi pembiayaan? Ya, jadi ini bukan stigma ya. Katanya pembiayaan dari keuangan syariah itu mahal. Stigma kan? Makanya ini harus kita bikin gimana supaya keuangan syariah itu menjadi kompetitif dibandingkan dengan konvensional. Jadi kalau di konvensional basisnya adalah bunga, kan? Kalau di syariah bagi hasil. Nah, terkadang karena skill of ekonomi dari perbankan syariah ini masih kecil, cost-nya tinggi. Konsekuensinya bagi hasilnya juga menjadi tidak kompetitif dibandingkan dengan bank konvensional. Makanya perlu dibikin produk-produk yang inovatif. Tadi saya sampaikan ada produk yang namanya Syariah Restricted Investment Account. Jadi orang bisa menyediakan platform itu, dia berinvestasi, tetapi dia juga menanggung resiko. Artinya nanti seperti itu. Nah, kemudian untuk yang pembiayaan UMKM, setiap tahun kita mengadakan yang namanya BPS, Bulan Pembiayaan Syariah. Itu bekerja sama dengan OJK,
bekerja sama dengan badan wakaf juga. Sehingga ini bisa menjadi sarana bagi pelaku ekonomi syariah untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan syariah. Nah itu, kemudian kita juga menciptakan pilot project. Misalnya kita mengusulkan sektor-sektor unggulan itu dibiayai oleh perbankan. Model-model seperti itu. Jadi intinya bulan pembiayaan syariah itu adalah salah satu upaya Bank Indonesia untuk memberikan akses kepada pelaku syariah mendapatkan modal. Baik. Dan harapannya bisa tercapai economies of scale juga ya Pak ya? Iya, Itu penting, yang paling penting ya Pak ya? penting Baik. sekali. Baik. Nah ini pertanyaan terakhir Pak Irfan. Jadi kita ketahui bahwa saat ini preferensi masyarakat itu sudah bergeser Pak ke transaksi yang lebih ke digital gitu Pak ya, atau kita kenalnya dengan digitalisasi di sektor ekonomi dan keuangan. Nah, bagaimana kita bisa menyelaraskan ini dengan prinsip-prinsip syariah Pak? Ya, nah jadi digitalisasi itu kunci ya. Salah satu kalau di keuangan syariah itu yang kita perlu meningkatkan scale of ekonominya ya. Artinya kemudahan akses bagi masyarakat untuk bisa menikmati fasilitas ekonomi syariah. Nah, pertama yang terkait dengan saya sampaikan digitalisasi di ekonomi syariah. Sekarang sudah ada yang namanya halal traceability. Jadi kalau teman-teman ingin mengetahui hulu hilirnya suatu produk, istilahnya itu from farm to table. Misalnya kita beli sosis nih. Saya pengen tahu nih sosis dibikin oleh siapa? Di pabriknya di mana? Sapinya didatangkan di mana? Disembelih oleh siapa? Nah, itu ada yang namanya aplikasinya Si Halal. Itu Bank Indonesia dengan Kementerian Agama. Jadi itu digital kan, jadi orang lebih mudah. Dengan kemudahan tersebut, ya tentu ini akan meyakinkan orang, saya suatu saat langsung mengetahui produk tersebut atau jasa tersebut halal. Sehingga ini memicu dia untuk mengkonsumsi lebih. Bahkan kita juga bisa meningkatkan produksinya, tinggikan akibat digitalisasi. Kemudian tadi yang terkait dengan keuangan syariah, tadi saya sampaikan ada namanya aplikasi Satu Wakaf. Kalau dulu orang berwakaf harus datang ke masjid, maka sekarang cukup dengan aplikasi Satu Wakaf kita lihat mana proyek-proyek yang perlu kita wakafkan. Kemudian Bank Indonesia juga nanti perbankan syariah itu bisa menjadi nazir. Nazir itu adalah pihak-pihak yang mengelola wakaf sehingga hasil wakaf tersebut lebih potensial untuk dimanfaatkan. Nah, selain dari hal-hal tersebut, kita juga memanfaatkan karena data terkait dengan ekonomi syariah ini cukup besar, jadi big data analysis kita gunakan, sehingga ini bisa menjadi guidance bagi kita untuk melakukan strategi nasional pengembangan ekonomi syariah. Dan itu kita bekerja sama dengan KNEX. KNEX itu Komite Nasional Ekonomi Syariah. Jadi di tingkat nasional itu ada KNEX, di tingkat daerah itu ada KEDEX. Jadi inilah yang nanti bersama-sama kita mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Baik. Terima kasih Pak Irfan, penjelasan yang sangat komprehensif. Nah, kayaknya teman-teman kita nih di Cafe Museum Bank Indonesia banyak nih yang tertarik mengeksplorasi mengenai ekonomi dan keuangan syariah. Untuk itu, saya buka untuk satu pertanyaan dahulu dari teman-teman. Silakan Mas, bisa disebutkan nama, asal kampus, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haryanto, saya dari kampus Bani Saleh, Universitas Bani Saleh. Ada yang saya ingin tanyakan, gimana sih caranya untuk meyakinkan masyarakat, terutama yang muslim, kalau sistem keuangan syariah itu penting loh, nggak cuma kayak kebanyakan orang kan cenderung nyepelein kayak nggak ada bedanya. Kayak nggak penting-penting amat gitu. Cara untuk meyakinkan mereka itu seperti apa? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Silakan Pak Irfan. Nah ini nih penting nih, stigma lagi ya. Jadi ekonomi syariah itu tidak eksklusif for muslimin, tapi for everyone. Jadi nggak boleh kita mengatakan ekonomi syariah itu hanya untuk muslim. Nggak bisa. Di luar sana siapapun
sepanjang itu orang merasa nyaman dengan ekonomi syariah dan menganggap itu adalah suatu kebaikan, that's it. Dan makanya kita meningkatkan, tadi saya bilang, literasi kita tingkatkan, pemahaman kita, gaya hidup halal kita. Gimana kita ingin mengembangkan ekonomi syariah kalau kita sendiri tidak pernah mencoba untuk, misalnya contoh ya nabung di bank syariah gitu kan. Coba deposito di bank syariah, ya konsepnya ada mudharabah, musyarakah, murabahah. Itu kan that's it nama. Tetapi you compare, lihat aja. Artinya kalau ini menguntungkan, kalau ini membawa kebaikan, that's it, lakukan. Jadi ini adalah tugas kita bersama, tugas kami, tugas pemerintah, dan juga kementerian lembaga yang tergabung dalam Connect untuk meningkatkan literasi ini. Jadi masyarakatnya harus paham dulu dan harus nyoba. Kalau nggak pernah nyoba, ya nggak tahu gimana rasanya berekonomi syariah, melakukan keuangan sosial, kemudian perbankan syariah, termasuk gaya hidup halal itu penting ya. Artinya gaya hidup halal itu bukan terus kita pakai baju gamis setiap hari, enggak. Artinya misalnya kita contohnya misalnya pergi ke salon yang memisahkan antara perempuan dan laki-laki, pergi ke hotel yang ada musolanya gitu kan, pergi ke tempat wisata di sana ada musolanya, air bersihnya segala macam, tapi tidak gini, jangan mencari sesuatu yang halal yang tidak halal di tempat yang halal. Itu terlalu carilah yang halal aja ya, mudah gitu. Jadi gaya hidup halal itu harus kita tanamkan di diri kita. Baik, Gitu. terima kasih Pak Irfan. Oke, saya buka satu pertanyaan lagi kepada Sobat Rupiah yang hadir di Cafe Museum Bank Indonesia. Ada? Silakan Mas, sebutkan nama, asal kampus, dan pertanyaannya. Ya, perkenalkan nama saya Zulfikar Dafa Asidik dari Universitas Bani Saleh. Saya mau bertanya, bagaimana peran Bank Indonesia dalam mendukung literasi dan inklusi keuangan syariah melalui digitalisasi? Sekian. Ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Mungkin ini saya tekankan kembali ya, artinya terkait dengan inklusi literasi ini. Jadi kita melihat bahwasanya segmen masyarakat kita ini berbeda-beda. Jadi strategi kita juga berbeda-beda. Makanya kita punya secara nasional kita punya yang namanya strategi nasional literasi dan inklusi. Di Bank Indonesia kita punya namanya strategi ekonomi syariah. Jadi kayak gini, untuk anak-anak SD ke bawah, strategi kita untuk meningkatkan literasi, kita bikin komik. Namanya Vicky dan Lala. That's it. Silakan baca. Namanya Vicky dan Lala. Untuk da'iyah sebagai orang terdepan yang ketemu dengan masyarakat, mereka menyampaikan dakwanya, kita melakukan TOT buat da'iyah. Nah, kita saat ini sedang bikin buku panduan buat da'iyah untuk mereka menyampaikan dakwah di kuliah subuh, di hari Jumat, di acara-acara keagamaan. That's it. Untuk mahasiswa kita bikin kurikulum buku. Ada bukunya itu. Buku khususnya untuk mahasiswa yang ngambil program studi ekonomi syariah. Kemudian SMA, kita melakukan kompetisi ekonomi syariah nasional. Kayak olimpiade syariah. Karena ada olimpiade geografi, matematika, ini olimpiade ekonomi syariah. Nah, ini semua adalah untuk meningkatkan literasi. Jadi, acara pagi ini pun bagian dari kita untuk meningkatkan literasi. Podcast, kemudian webinar, seminar, segala macam. Dan kemarin kita melakukan yang namanya ISEP. ISEP itu adalah event terbesar ekonomi syariah di Indonesia. Dan itu udah internasional. Itu bagian kita untuk meningkatkan literasi. Sehingga masyarakat kenal dengan produknya. Kemudian kita juga yang namanya ada PSYAR ya di 3 daerah. Festival Ekonomi Syariah di Sumatera, kawasan timur Indonesia dengan Jawa. Nah, puncaknya ISEP, International Syariah Economy Festival. Itu setiap tahun, biasanya bulan Oktober. Nah, jangan lupa tahun depan ikut. Ya. Terima kasih Ya. Pak Irfan. Kita sudah ada di penghujung sesi. Nah, jadi gimana nih Sobat Rupiah? Sudah makin tercerahkan ya bahwa
salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang menarik dan menjanjikan adalah pengembangan bisnis berbasis syariah. Nah, buat teman-teman yang masih punya pertanyaan terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, tenang aja, bisa langsung aja dibaca di majalah Bicara edisi 105 dengan memindai QR yang ada di layar atau mengklik link yang ada di deskripsi YouTube ini. Nah, terima kasih Pak Irfan atas waktunya. Kita kembali lagi di kesempatan berikutnya. Bye-bye.